Kita membantu orang selain memang fitrah kemanusiaan kita merasa iba ke orang, tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yakni lillahi. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membantu yang kurang mampu. Kita menyadari bahwa sekarang posisi saya mampu, ada orang yang butuh bantuan. Ini adalah bantuan dari Allah untuk orang itu melalui kita. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Walillahi, dan kepunyaan Allah, al-masyriku, apa arah timur, wal maghribu, dan arah barat. Fa'ainama tuwallu, fa'ainama, maka kemana saja, tuwallu, menghadap atau mengarah siapa kalian, fathamma wajhullahi, fasamma, maka terdapat wajhullahi, apa zat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, ialah zat yang maha luas, alimun, yang maha mengetahui. Ajma'al ulama, ajma'a sepakat, al ulama'u, siapa para ulama, bisa mungkin kita sebut sebagian besar ulama. Ajma'al ulama'u, sepakat siapa para ulama, ala anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini, ayat walillahil masyriq wal maghrib dan seterusnya ini, fiman, ialah menjelaskan keadaan orang gitu, untuk orang, uskilu alaih, uskilu yang sulit, alaihi atas man, jihatul kiblati, apa arah kiblat, fis sohroi, di padang pasir, masalan umpamanya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah bersabda siapa Rasulullah, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Ma, apa-apa, atau bisa kita mana langsung ma, arah, bainal masyriqi, antara arah timur, wal maghribi, dan arah barat, kiblatun, terdapat kiblat. Jadi kemana saja arah kita menghadap, maka tentunya terdapat Allah. Ini ayat bagi orang-orang yang akan sholat dan kesulitan untuk bisa mendapatkan petunjuk jelas di mana arah kiblat, seperti di padang pasir dan sebagainya. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, insya Allah kiblat sudah mudah sekali untuk ditemukan. Fathamma wajhullahi, fathamma, maksud dari lafaz sama ini, yakni artinya hunaka, terdapat. Nih kalau kita hunaka babun, di sana ada pintu. Itu. Wa wajhullahi ta'ala, dan adapun yang dimaksud dengan wajhullah, liwajhillah. Apa sih maknanya wajhullah itu apa sih? Zahiruhu, adapun secara dohir, makna dohirnya wajhullah itu apa? Al-ikhlas.
ialah keikhlasan. Jadi kalimat kita ngaji liwajhillah, maksudnya tidak ada keinginan atau tujuan lain selain memang betul-betul karena Allah. Wajhullah maknanya secara dohir itu adalah keikhlasan. Qala ta'ala, Allah berfirman, وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ini yuriduna wajhah. Wala tatrud, dan janganlah mengusir. Siapa kamu? Mengusir alladzina, pada orang-orang, yad'una, yang berseru, yang berdoa. Siapa alladzina? Yang berdoa. Siapa alladzina? Rabbahum, kepada Tuhan mereka, berdoa bil ghadati, di waktu pagi, wal asyiyi, dan waktu petang. Berdoa kepada Tuhan mereka di pagi dan petang hari. Untuk apa? Yuriduna wajhah. Yuriduna, yang mengharap. Siapa mereka? Wajhah. Itu ada yang memaknai wajhah itu mengharap ridho Allah. Apa maksudnya mengharap ridho Allah? Ya tidak mengharap selainnya. Tidak mengharap selain wajhullah. Itu pemaknaan secara dohir. Wa qala, dan Allah juga berfirman di dalam ayat lainnya, wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau, sabarkanlah diri kamu, ma'alladina, bersama dengan orang-orang yang yad'una, berdoa. Siapa alladina? Rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyiyi, dan waktu petang, yuriduna wajhah, yuriduna, yang menghendaki atau menginginkan. Siapa alladzina? Wajhah. Yuriduna wajhah bisa kita panen juga yang berzikir di pagi hari dan petang secara ikhlas. Yuriduna wajhah bisa kita maknain juga mukhlisina, dengan ikhlas. Ada juga yang menyatakan yuriduna wajhah, mengharap ridho Allah. Kenapa kok dimaknain ridho Allah? Orang yang beribadah tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan duniawi, tidak mengharapkan ingin dipuji orang. Ikhlas itu kan begitu. Orang yang beribadah tidak mengharapkan apa-apa, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dianggap alim, dianggap pinter, atau bukan karena takut, karena dioprak. Kalau nggak sholat malu. Nah, kalau karena nggak sholat malu, karena nggak ibadah malu, itu kan juga pengen dipuji orang. Maka sholatnya, ibadahnya itu bukan karena wajhullah, tapi karena sesuatu yang lain. Maka di sana sudah termasuk bukan orang-orang yang liwajhillah, tidak mendapatkan keriduan Allah. Kenapa tidak ridho? Karena dia sholatnya bukan karena Allah. Dia sholatnya karena ingin dipuji. Dia ibadahnya bukan karena Allah. Dia ibadahnya karena mengharap sesuatu atau karena sesuatu yang ya selain Allah. Maka tentu tidak mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau dia melakukan segala hal, melakukan ibadah lillahi ta'ala, bukan karena pamrih, bukan karena ingin dipuji, bukan karena apa-apa, betul-betul lillahi ta'ala, maka di sanalah Allah memberikan keridhoannya dalam ibadah. Maka dimaknain sama para ulama, mengharap ridho Allah. Itu makna wajhullah secara dohir.
Wa haqiqatuhu, dan adapun makna wajhullah secara hakikat ini, hiya barikatu anwarit tauhid, ialah kilatan cahaya-cahaya tauhid. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. La tad'u, janganlah berdoa siapa kamu, ma'allahi, bersamaan dengan doa kamu kepada Allah, jangan berdoa apa? Ilahan, kepada Tuhan akhara, yang lain. La ilaha illahu, tiadalah Tuhan, illahu, selain dia Allah. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, binasa, illa wajhah, kecuali zat Allah. Fa'ainama tawajjahal mukhlisuna, fa'ainama, maka kemana saja, tawajjaha, menghadap, yang mengarahkan pandangannya, al-mukhlisuna, siapa orang-orang yang ikhlas, qadaha nurat tauhidi fihim wa minhum. Qadaha, menyalakan, menghidupkan, siapa orang-orang yang ikhlas itu, nurat tauhid, pada cahaya ketauhidan, fihim, dalam diri mereka, wa minhum, dan dari mereka. Pada hakikatnya keikhlasan itu sangat berkaitan erat dengan tauhid. Hanya mereka yang betul-betul keimanan dan tauhidnya itu tebal sajalah yang bisa melakukan sesuatu dengan ikhlas. Tanpa itu maka sulit sekali. Jadi keikhlasan atau lillahi ta'ala itu ada sesuatu yang tidak bisa diakal-akalin, tidak bisa direkayasa, tapi murni tumbuh dari orang-orang yang berjiwa ikhlas. Karena kaitannya dengan hati, ikhlas. Kaitannya dengan hati. Dan bagaimana mungkin dia mau berbuat ikhlas kalau keimanannya pada hal gaib. Kalau pengenalannya kepada Allah cuma asal-asalan. Semakin seseorang itu mengenal zat Allah, maka dia akan semakin tawadu. Dia juga akan semakin ikhlas. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mengenal zat Allah, tentu dia tidak mungkin bisa bersikap ikhlas. Dia beribadah karena cuma dengar orang yang rajin ibadah nanti masuk surga. Orang yang tidak beribadah akan masuk neraka. Dia dengar, mulai kecil diajarin sama orang tuanya. Kenapa sholat? Biar masuk surga. Surga bayangannya itu sesuatu yang enak sekali. Jadi sebatas itu. Itu mending masih bisa mengharap surga. Apalagi yang tidak beriman kepada yang gaib. Tidak beriman dengan hari kiamat. Tidak beriman dengan surga dan neraka. Tidak beriman dengan kehidupan setelah ini. Tidak beriman kepada Tuhan. Maka tidak mungkin bisa berbuat ikhlas. Mereka yang ateis, tidak percaya agama, tidak mungkin bisa melakukan sesuatu dengan ikhlas. Tapi apakah mereka tidak berbuat baik? Berbuat baik. Tapi murni, itu karena keinginan saja, iba saja, lihat ada orang yang perlu dibantu, ya dia bantu. Kenapa? Motivasinya ya karena kemanusiaan. Kita lihat nggak tega lah. Atau kalau dia membayangkan dirinya,
dibantulah. Tapi bukan motivasinya karena Allah, karena kasihan sama orang itu. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, tentu motivasi utama kita dalam melakukan ibadah betul-betul lillahi ta'ala. Kita membantu orang selain memang fitrah kemanusiaan kita merasa iba ke orang, tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yakni lillahi ta'ala. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membantu yang kurang mampu. Kita menyadari bahwa sekarang posisi saya mampu, ada orang yang butuh bantuan. Ini adalah bantuan dari Allah untuk orang itu melalui kita. Nah itu, orang yang tidak beriman kepada Tuhan, dia melakukan kebaikan, dia melihat dirinya yang melakukan itu. Dia tidak melihat bahwa di balik gerakan dirinya ngaji, dia tidak melihat bahwa di balik gerakan dirinya beribadah, dia tidak melihat bahwa di balik gerakan dirinya membantu orang lain, itu adalah murni dari Allah. Kita mau melakukan sesuatu, kemauan itu dari mana? Kemampuan kita membantu sesuatu itu dari mana? Nafas kita, gerakan kita, semuanya itu Allah. Jadi setelah dari tingkatan mukhlisin, orang yang semakin mengenal zat Allah, dia akan naik lagi menjadi mukhlasin. Ini satu poin. Jadi harus digarisbawahi, keikhlasan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertuhan dan mengenal Tuhannya. Semakin seorang hamba mengenal Tuhannya, semakin mungkin dia bisa berbuat ikhlas. Kebalikannya, ya begitu. Semakin dia tipis keimanannya, maka semakin sulit, bahkan mustahil untuk bisa melakukan perbuatan ikhlas. Wali wajhillahi ta'ala ridaun wa hijabun wa subuhatu. Wali wajhillahi ta'ala, dan bagi wajhullah, ridaun terdapat selendang atau pakaian, wahijabun dan hijab, wasubuhatun. Subuhat itu jamak berasal dari lafaz subhah. Tasbih itu subhah, subhah tasbih. Tapi yang maksudnya sih tatawu. Kita manain tatawu. Ridha wajhillahi ta'ala. Yang pertama tentang ridha wajhillah. Ridha'uhu al-kibriya. Adapun selendang atau pakaian Allah itu al-kibriya, ialah sombong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa ridaul kibriyai ala wajhihi fi jannati adn." Wa ma baina, dan tiadalah, bainal qaumi, di antara kaum orang-orang, wa baina ayyanduru ila rabbihim, dan di antara pada melihat. Jadi di antara melihat siapa mereka, ila rabbihim, pada Tuhan mereka, illa, kecuali ridaul kibriya, terdapat selendang kesombongan, ala wajhihi, atas zat Allah, fi jannati adn, di surga Aden. Faman, maka barang siapa, kaburo yang besar, fi qalbihi, dalam hatinya, man, syai'un, apa sesuatu, fil jannati, di surga, ghairullahi, selain Allah, min ghurafin, dari kamar-kamar, au tahifin, atau hadiah yang luar biasa, hadiah, au hurin,
atau bidadari, au kusurin, atau istana, au makulin, atau makanan-makanan, au masyrubin, atau minuman, hujiba anillahi ta'ala. Hujiba maka terhijab siapa man anillahi ta'ala, dari zat Allah. Orang yang sudah cukup puas dengan janji-janji kenikmatan di surga. Kenapa kamu ini? Supaya mendapat. Kenapa kamu kok melakukan ini? Karena dijanjikan nanti barang siapa begini akan dibangunkan istana di surga. Barang siapa begini nanti akan ditunggu bidadari-bidadari di surga. Barang siapa begini nanti akan mendapatkan kenikmatan di surga. Dia sudah terpuaskan dengan kenikmatan-kenikmatan di surga seperti itu, maka hakikatnya orang tersebut sudah terhijab dari Allah. Mengharap surga tentu tidak mengharap Allah. Takut neraka tentu tidak, karena mengharap ridho Allah dalam beribadah. Jadi pemaknaan lillahi ta'ala itu bukan cuma sekedar di dunia saja. Bahkan motivasi kehidupan di akhirat pun begitu. Bukan semata-mata karena surga dan tidak karena takut neraka. Nah, ini butuh pendalaman dulu. Bagi kita mungkin kita bisa memanai ikhlas secara dohir saja. Itu sudah luar biasa. Kita sudah bisa menjalankan kewajiban kita sebagai muslimah, sebagai muslim, sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai apa saja yang menjadi identitas kita lillahi ta'ala, baik pamalan dunia, itu sudah selamat kita. Masing-masing kita ini kan mempunyai identitas-identitas yang ganda. Ada yang pengasuh kamar, ada yang sekaligus dia itu seorang adik, sekaligus dia itu seorang mbak, sekaligus dia itu seorang anak. Tapi nanti akan bertambah identitas kalian. Bertambah menjadi seorang istri, bertambah lagi menjadi seorang ibu. Terus seperti itu. Nah, kita bisa menjalankan identitas-identitas, menjalankan kewajiban-kewajiban kita lillahi ta'ala secara dohir saja dulu. Tidak karena takut sama pengurus, tidak karena takut sama manusia, tapi menjalankan ibadah lillahi ta'ala, tidak perlu diawasin. Itu sudah membuat kedamaian, kenyamanan sendiri. Dan semakin seseorang itu mengenal Allah, dia akan bisa semakin meningkatkan kualitas keikhlasannya. Dan ternyata memang hanya orang-orang yang ikhlas sajalah yang bisa merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Tentu kehidupan yang berskala panjang maksudnya. Kalau orang yang tidak ikhlas, dia melakukan sesuatu karena ingin dipandang baik, karena ingin dinilai oleh seseorang, kemudian dia melakukan itu, tapi orang yang ditunggu-tunggu untuk menganggap dia baik, gak datang-datang. Hanya abas, sia-sia, dan gimana? Tapi kalau betul-betul lillahi ta'ala, yang selalu ngawasin kita, yang saat ini ketika kita sedang duduk di sini, ketika kita sedang ngaji di sini, dipantau langsung oleh Allah. Setidaknya ditambah lagi dengan pengetahuan kita atas informasi dari Rasulullah, ada berapa malaikat yang ngawasin? Ada 10 malaikat yang ngawasin kita. Subhana man lahu ainun fi kulli ainin. Maha suci zat lahu ainun, yang baginya mata, fi kulli ainin, di setiap tempat. Jadi untuk menegaskan bahwa
Allah itu maha mengetahui. Tidak ada istilah belakang bagi Allah. Tidak ada istilah samping. Tidak ada istilah kiri atau kanan. Semuanya itu adalah wajhullah di mana saja. Kalau seperti sekarang lihat. Amama wajhi, di depan wajah saya, di depan penglihatan saya yang ini. Tapi yang di belakang ini, khalfi di belakang saya nggak tahu. Yang samping kiri saya nggak tahu. Apalagi di samping tembok. Itu keterbatasan seorang yang bernama Zulfan. Jadi tahunya yang di depan ini saja. Itu saya. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak diketahuinya. Semuanya wajhullah. Wajhullah beda dengan wajhul Zulfan. Wajhullah beda dengan wajhu Mbak. Wajhullah berbeda dengan wajhu muallim, ustadz, berbeda. Wajhullah di segala penjuru. Gak ada belakang. Ini. Subhana man lahu ainun fi kulli ainin. Itu yang pertama. Jadi orang yang merasa cukup, merasa senang. Dan itu memang yang diharap. Menjadi motivasi dalam ibadahnya. Pengen masuk surga. Supaya dapat istana nanti. Supaya nanti di surga saja. Udah apa-apa sekarang saya nanti di surga saja. Saya mau makan makanan yang tinggal apa yang ada di pikiran kita. Kemudian nanti datang enak sekali. Makanan dan minuman di surga. Yang menjadi motivasinya adalah beribadah dan berbuat amal soleh. Maka keinginan-keinginan selain Allah itu nanti di surga, itu sekaligus menjadi hijab antara seorang hamba dengan Allah. Hijab wajhihi ta'ala. Hijab zat Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijabuhu an-nur. Adapun hijab zat Allah, an-nur, ialah cahaya. Wa fi riwayati Abi Bakar, dan di dalam riwayat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar, kata an-nur, an-nar, menggunakan an-nar, yakni api. Lau kasyafa, jika kasyafa menyingkap, Allah menyingkap siapa Allah? Hu pada nur, la ahraqat, niscaya ahraqat, membakar, subuhatu wajhihi, apa keagungan zat Allah, ma kepada apa-apa, intaha yang sampai, ilaihi kepada ma, basaruhu apa penglihatan Allah, min khalqihi dari para makhluknya. Ini hadis Imam Muslim. Hijabuhu, hijab Allah itu adalah an-nur. Atau dalam nar. Andai kata Allah membuka hakikat cahaya Allah, maka istilah orang yang dipandang Allah dengan cahaya Allah, dia akan terbakar. Saking dahsyatnya nurullah di sini. Ini maksud lau kasyafahu la haraqat subuhatu wajhihi ma intaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Fahuwa ta'ala, maka adapun Allah Ta'ala, hijabuhu, adapun hijab zat Allah, an-nur, ialah cahaya, li ahlil jamal, bagi hamba-hamba Allah, ahlul jamal. An Abdullah bin Syakik,
Abdullah bin Syakik ini tabi'in, bukan sahabat. Dia hidup setelah Rasulullah tidak ada. An Abdullah bin Syakik, dari Abdullah bin Syakik, qala, berkata siapa Abdullah bin Syakik, qultu, aku bertanya, li Abi Dzar, kepada sahabat Abu Dzar. Jadi dia masih nutut zamannya sahabat. Dia kenal dengan sahabat Abi Dzar. Abu Dzar ini termasuk sahabat yang hidup di masa Rasulullah. Qultu li Abi Dzar, aku berkata kepada Abu Dzar, lau ra'aitu, jika ra'aitu, bertemu, artinya hidup di zamannya Rasul. Kalau saya ini hidup di zaman Rasul dan bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, itu maksudnya, lau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sa'altuhu, la sa'altu, pasti, sa'altu, bertanya siapa aku, hu, pada Rasulullah. Qala, sahabat Abu Dzar bertanya, wa ma kunta tas'aluh, apa yang akan kamu tanya? Jadi, kalau kamu hidup di zaman Rasulullah, kamu ketemu dengan Rasulullah, terus kamu mau tanya apa? Gitu. Qala, Abdullah bin Syakik berkata, untuk as'aluhu, saya akan bertanya kepada Rasulullah, hal ro'a robbahu, apakah dia, Rasulullah, ro'a, telah melihat siapa Rasul, robbahu, pada Tuhannya. Qala, Abu Dzar kemudian berkata, fa inni qad sa'altuhu, fa inni, maka sesungguhnya aku, qad sa'altu, telah bertanya siapa aku, hu, pada Nabi. Faqala, maka menjawab siapa Nabi. Jadi Rasulullah bersabda, qad ra'aituhu nuron anna arah, sungguh ra'aitu, telah melihat siapa aku, kata Nabi, hu, pada Tuhan, nuron, berupa cahaya, anna arah, kemana saja arah aku memandang. Jadi saya melihat Tuhan dalam bentuk cahaya, kemana saja arah saya memandang. Tuh. Wa huwa ta'ala hijabuhu an-nar li ahlil jalal. Wa huwa ta'ala, dan adapun zat Allah, hijabuhu an-nar, hijab Allah an-nar, neraka, kita ini neraka di sini, li ahlil jalal, bagi hamba-hamba ahlul jalal. Ada yang di sini ada istilah ahlul jamal, ada ahlul jalal. Ahlul jamal itu adalah hamba-hamba Allah yang termotivasi di dalam ibadahnya, yang dia melakukan segala amal kebajikan dalam ibadahnya itu li jamalillah, merasakan jamalullah. Betapa maha kasihnya Allah. Dari jamal ini mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, dan seterusnya. Merasakan dia melakukan kebaikan karena malu dengan begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah dia terima dari Allah. Jadi malu untuk berbuat dosa. Malu kepada Allah atas kebaikan-kebaikan, atas rahmat Allah yang begitu melimpah. Itu istilah ahlul jamal. Ada juga yang li ahlil jalal. Jalal itu dia melakukan ibadah, dia melakukan kebaikan, melakukan, tidak berani berbuat dosa, maksiat, karena betul-betul merasa takut. Takut kepada Allah, takut akan siksaan Allah, takut akan azab Allah, takut akan neraka. Ini.
Jalal ini sifat jalal maksudnya al-jabbar, al-qahhar. Dimasuk al-jalal di sini. Qala ta'ala, Allah berfirman, inni anastu naro. Ini sungguhnya aku anastu naro, melihat naro pada api itu. Yang terakhir subhatu wajhihi ta'ala. Nah, ini pemaknaan subhat itu apa? Subhatu jam'un. Mufradnya apa? Subhatun. Jadi subhat jam'u subhatin. Kata subhat itu merupakan jamak dari kata mufrad, yakni subhah. Wahiyah, dan adapun subhah maksudnya apa? Ma yutatawwa bihi min dzikrin wa sholatin. Ma apa-apa atau segala ibadah, yutatawwa yang disunatkan, bihi dengan ma, min dzikrin dari dzikir, wa sholatin dan sholat. Wa ma dumta tushhidu dzikraka li rabbika fawajhu rabbuka mutajallin alaika. Wa ma dumta, dan selama dushidu menyaksikan, melihat siapa kamu, dzikroka pada zikir kamu, ibadah zikir kamu, li rabbika untuk Tuhanmu, fawajhu rabbika mutajallin alaika, maka zat Allah mutajallin alaika, bertajalli alaika atas dirimu, fi hijabihi bisubhati dzikrika, fi hijabihi dalam hijab Allah, bisubhati dzikrika dengan zikir tatawwu kamu itu, zikir sunat kamu itu. Wala tazalu tadhkuruhu wa yadhkuruka. Wala tazalu, dan senantiasa, tadhkuru berzikir kepada siapa kamu, hu pada Allah, wa yadhkuru dan mengingat siapa Allah kepada kamu. Fadhkuruni azkurkum. Nah itu. Wa dzikruhu laka, dan yang dimaksud dengan dzikruhu laka, Allah menyebut atau mengingat kamu itu, yub'idu, menjauhkan, apa dzikruhu laka, menjauhkan ka pada kamu, an syuhudi nafsika, dari melihat diri. Orang yang berzikir, fadhkuruni adzkurkum, orang yang berzikir betul-betul karena Allah motivasinya, ciri-cirinya dia itu tidak melihat kalau dirinya alim, dia tidak melihat kalau dirinya itu ahli ibadah, dia tidak melihat kalau dirinya itu ahli zikir. Tapi kalau dia masih melihat dirinya itu ahli zikir, dia masih melihat kalau dirinya itu merasa ahli ibadah, maka sebenarnya dia itu bukanlah orang yang ahli ibadah dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa yuqarribu, dan mendekatkan apa penyebutan Allah kepada diri kamu itu, min syuhudi tauhidi rabbika, dari kesaksian tauhid atau pentauhidan Tuhan kamu, menuhankan Allah, tauhid pengesaan Allah. Wa nisbatika ilal kidam, dan penisbatan kamu ilal kidam pada sifat dahulu, hatta sehingga, yang kasifa hijabudzikrika lahu, hatta sehingga yang kasifa tersingkap, hijabudzikrika apa hijab zikir kamu itu, lahu bagi Allah,
wa yatajalla laka subhatu dzikrihi laka. Wa yatajalla, dan bertajalli laka bagi kamu. Apa bertajalli? Wa tatajalla, maaf, subhatu dzikrihi laka. Apa keagungan penyebutan Allah laka bagi kamu. Jadi ini sudah bahasan sangat dalam tasawufnya. Jadi saya katakan pemaknaan wajhullah lillahi ta'ala itu kalian bisa mempraktekkannya dalam kehidupan duniawi saja dulu sudah cukup. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mudah-mudahan berbarengan dengan taufik dan hidayah Allah hingga membukakan pintu hati kita. Amin. Allahumma amin. Ini salah satu memang butuh kefutuhan untuk memahami ilmu-ilmu model seperti ini. Tapi bagaimanapun semuanya mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk membuka pintu pikiran dan hati kita hingga kita bukan hanya memahami apa-apa yang sudah kita pelajari tapi belum paham, tapi Allah juga sangat mudah untuk membuka pintu-pintu ilmu laduni bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.